Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakal bahas sebuah smartphone dari brand yang bisa dikatakan masih merupakan pendatang baru. Ini adalah Tecno Spark 7 Pro. Ini adalah smartphone entry level yang cukup menarik karena dengan harga 1 jutaan aja kita dapat smartphone dengan RAM 6GB dan prosesornya udah prosesor gaming. Ini Helio G80, kameranya 48 megapiksel dan dilengkapi dengan Super Night mode. Gak cuman itu aja, jadi kita masih dikasih layar dengan refresh rate 90Hz. Jadi itu pengalaman bermain game sama animasinya tuh bisa terlihat lebih mulus lagi. Selain itu juga ada baterai berkapasitas 5000 mAh. Ini sebuah kombinasi fitur yang cukup menarik ya untuk harga segini. Ya sebenarnya Tecno 7 Pro ini bukan produk pertama Tecno yang masuk di sini karena sebelumnya sudah rilis seri Spark 5 Pro dan Spark 6 Go dan saya belum pernah review keduanya. Kebetulan saya coba reviewnya yang Spark 7 Pro ini. Mungkin teman-teman penasaran, kita coba lakukan unboxing terlebih dahulu. Oke guys, ini Tecno Spark 7 Pro nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembelian? Ini selain yang ada di sini, saya juga dapat bonus berupa micro SD VGAN. Ini lumayan nih, kelas 10, 64 GB kapasitasnya. Kemudian kita dapat starter pack dari Indosat dengan promo 72 GB kuotanya. Kemudian ini adalah unit Tecno Spark 7 Pro nya. Ini juga dapat screen guard. Ini invisible ya, nggak kelihatan di kamera ya. Ini screen guard tapi pasang sendiri. Kemudian ada garansi 12 bulan. Kemudian ini ada panduan pengguna alias user manual. Ini kartu garansi sepertinya. Ya, kartu garansi. Kemudian kita dapat soft case bening dari silikon. Kemudian di sini ada kabel micro USB untuk charging. Ini masih dapat headset. Ini luar biasa banget untuk smartphone dengan harga 1 jutaan masih dikasih headset, padahal yang mahal-mahal nggak dapat charger. Kemudian di sini ada kepala chargernya. Ini dilihat dari dayanya itu 10 watt ya. Kemudian kita dapat SIM card ejector. Oke, itu aja yang ada dalam paket pembelian Tecno Spark 7 Pro. Cukup lengkap untuk harga 1 jutaan. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit Tecno Spark 7 Pro nya. Ini tampilannya seperti ini. Pertama kali saya lihat nih, desainnya beda banget dari kebanyakan smartphone yang udah beredar di Indonesia. Dia mengusung casing belakang yang dual tone seperti ini, dibagi jadi dua. Yang sebelah sini itu lebih mulus, glossy, nggak pakai tekstur. Yang sini bertekstur seperti ini. Kita lihat di sini ada teksturnya. Jadi meningkatkan grip kalau kita menggenggam HP ini nggak licin ya. Kemudian di sini kita lihat housing kameranya juga berbeda dari kebanyakan smartphone. Ini bentuknya memanjang seperti ini, vertikal ya. Dan kita lihat di sini ada 3 buah kamera. Kemudian ada tulisan Spark, ada AI kameranya. Kemudian kita lihat di frame-nya ini agak pipih, nggak terlalu tebal ya. Untuk baterai 5000 mAh bisa terlihat cukup tipis untuk smartphone ini. Kemudian kalau kita lihat dari sisi depan juga nggak jauh beda dengan kebanyakan smartphone. Ini menggunakan desain punch hole, jadi di atas ini ada lubang kameranya di situ. Dan kita lihat build quality-nya cukup solid. Ini memang bahannya terbuat dari polikarbonat alias plastik, tapi cukup solid. Sama sekali nggak berasa murahan waktu kita pegang. Dan ini walaupun baterainya gede, tapi lumayan tipis lah menurut saya. Digenggamnya tuh enak, nggak terlalu nggak terlalu besar gitu. Genggamnya lumayan enak. Cuman ukurannya memang besar karena layarnya itu 6,6 inci. Oke, kita lihat dari sisi depan ini ada lubang kamera depan, ini lubang punch hole-nya. Kemudian di sini ada earpiece. Kemudian kita lihat di bawah tidak ada tombol apapun dan kita lihat bezelnya lumayan tipis sekilas ya. Kemudian kita lihat dari sisi belakang, di sini ada sensor sidik jari, 3 buah kamera belakang yang berjejer secara vertikal. Kemudian ada logo Spark dan di sini ada quad LED flash. Sementara di sisi kanan ini ada tombol power dan volume rocker. Sementara di sisi bawahnya kita lihat ada speaker grill, port micro USB. Di sini ada port audio 3,5 mili,
dan mikrofon. Sementara di sisi atas tidak ada tombol atau port apapun. Dan kita lihat di sisi kiri ada slotnya, kita coba buka. Oke, ini Technospark 7 Pro ini mengusung triple slot, jadi kita bisa menggunakan dual SIM aktif sekaligus micro SD secara bersamaan. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana jeroan dari smartphone Technospark 7 Pro ini. Saya lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Technospark 7 Pro nya sudah saya lakukan setup ya. Ini tampilan layarnya. Ini jujur saja saya agak terkejut dengan kualitas layarnya ini. Walaupun ukurannya gede 6,6 inci dengan resolusi yang cuma HD+, tapi layarnya mampu menghasilkan warna yang benar-benar ya menurut saya cukup memanjakan mata. Kalau untuk kegunaan sehari-hari ini udah lebih dari cukup, dan nggak kelihatan apa ya, cukup tajam lah. Dengan harga segini kita dilihat dari dekat begini masih cukup tajam, dan ini respon touchscreen-nya juga responsif banget, sangat-sangat cepat ya. Aku rasa buat main game pun masih mantap, dan hal yang menjadi kelebihannya ini adalah refresh rate-nya itu 90 Hz, jadi kita scroll begini terlihat lebih mulus. Nah, ini refresh rate dari layar Technospark 7 Pro ini bisa kita atur melalui menu setting. Di sini kita bisa memilih screen refresh rate antara 90 Hz atau 60 Hz atau auto switch. Di sini secara default menggunakan refresh rate 90 Hz. Ini kalau yang pengen baterainya lebih awet bisa di set ke 60 Hz ya. Oke, ini smartphone ini sudah menggunakan sistem operasi Android 11, dan di sini pakai antar muka namanya HiOS. Ini bawaannya si Tecno, dan kita lihat tampilan antar mukanya menurut saya sih kayak nggak jauh beda dengan Exynos-nya Infinix, sedikit-sedikit ada kesamaannya. Dan tampilannya terdiri dari ini lock screen, kemudian ada home screen-nya, dan masih ada app drawer-nya dengan cara swipe up seperti ini. Ini aplikasinya yang terinstall tampil di sini. Dan di atasnya ini ada instant apps, ini bisa kita hapus dengan beberapa setting jadi nggak tampil mengganggu seperti ini. Dan kita lihat beberapa aplikasi bawaannya. Aplikasi bawaannya seperti Google Apps komplit ya. Ini ada aplikasi bawaan dari Google. Kemudian aplikasi bawaan HP-nya sendiri, kita lihat ada AHA Games, ada Boomplay, ada Audio Share, kemudian ada Calcare, kemudian ada etalase aplikasi, kemudian ada Face Unlock. Ini tampaknya fitur buat keamanannya ya. Kemudian di sini ada High Translate, ada Health, ada Instant Apps. Kemudian kita cek lagi ada MV iCal, ada Milove, kemudian ada Palm Store, kemudian ada Smart Scanner, kemudian ada Technospark. Ini Technospark apa ini? Technospot ternyata. Kemudian kita lihat ada Weather, ada WeLive, ada Xshare, ada YoParty. Ini aplikasi bawahnya ternyata lumayan banyak, dan mungkin kita bisa hapus untuk aplikasi yang nggak kepake. Oke, ini varian yang saya gunakan ini varian dengan RAM 6GB. Ini free RAM-nya sekitar 3,7GB, lumayan gede. Kemudian memori internalnya berkapasitas 64GB, dan free-nya saat pertama kali dinyalakan ada 52,3GB. Oke, di sini kita lihat Technospark 7 Pro ini menggunakan HiOS versi 7.5 dan menggunakan basis Android 11, Android 11 ya. Kita lihat udah pakai Android 11. Berikutnya kita cek spesifikasinya melalui aplikasi Device Info HW. Ini terlihat menggunakan nama Tecno Mobile Limited, Tecno serinya KF8, resolusi HD+. Kita lihat chipsetnya menggunakan MediaTek Helio G80, merupakan salah satu chipset gaming kelas entry level. Kemudian kita lihat sistemnya menggunakan Android 11, dan kita lihat di sini refresh rate layarnya 90 Hz. Ini memorinya. Kemudian di sini ada kameranya. Sayangnya sensor kameranya tidak terlihat. Kalau menurut perkiraan saya sih masih pakai Samsung GM1. Berikutnya kita coba lihat di sisi belakang ini ada 3 buah kamera, tulisannya ada 48M triple kamera. Ini kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, sedangkan 2 kamera lainnya saya nggak tahu ya, karena memang tidak ada informasi resmi atau informasi yang bisa kita dapat dari situs resminya. Jadi 2 fungsi kameranya nggak tahu, mungkin gimmick kali ya. Kita coba buka aplikasi kameranya.
Seperti ini tampilan aplikasi kamera dari Technospark 7 Pro. Kita lihat di sisi atas. Ini ada beberapa pengaturan seperti filter, aspek rasio, mode 48 megapiksel, HDR, flash, dan kita coba klik di sini. Ini ada beberapa setting yang bisa kita akses. Ada shutter sound, grid, autofocus, kemudian ada location, ada touch capture, watermark. Nah, ini fitur autofocus ini kayaknya gimmick juga, mirip-mirip dengan merek sebelah yang udah ada fitur beginian. Kemudian kita lihat mode kamera yang tersedia, ada short video, AI cam, beauty, portrait, super night, kemudian ada air shoot, slow motion, panorama, dokumen, dan time lapse. Sayangnya kameranya nggak menyediakan mode pro, jadi kita nggak bisa bereksplorasi dengan aneka macam settingan ya. Berikutnya kita coba jepret aja. Ini adalah hasil jepretan dari kamera Technospark 48 megapiksel, kesimpanannya 12 megapiksel dengan teknologi pixel binning. Ini saya lihat detailnya dapat, warnanya juga cukup natural. Beberapa foto yang saya ambil memang dynamic range-nya kayaknya agak terbatas sih, tapi kita lihat nanti di outdoor. Hasil fokusnya cukup akurat dan hasilnya bagus. Kita coba untuk kamera depan. Ini adalah jepretan kamera depan dari Technospark 7 Pro. Hasilnya nggak mengecewakan untuk harga segini. Kita lihat di sini detailnya lumayan. Ya memang masih ada noise karena ini kondisi malam hari, jadi noise-nya masih muncul, tapi nggak terlalu mengganggu menurut saya. Dynamic range-nya bagus, detailnya juga bagus. Oke, impresi awal kameranya cukup baik ya. Ini fitur keamanan dari Technospark ini cukup lengkap, ada fingerprint, ada face unlock, ada screen lock, jadi kita bisa atur keamanan sesuai kebutuhan. Berikutnya kita coba suara speaker dari Technospark 7 Pro ini untuk memutar ringtone. Oke, ini impresi awal speakernya, walaupun cuma single tapi cukup nyaring, suaranya jernih dan enggak, ya mungkin kalau buat dengerin musik udah cukup lah ya, walaupun enggak sebagus yang speaker stereo seperti merek sebelah, tapi ini udah relatif cukup. Oke, impresi awal smartphone ini, Infinix Spark 7 Pro ini cukup menarik, desainnya itu lain dari yang lain, tampilan antar mukanya juga lumayan oke dengan basis Android 11 yang terbaru, dan spesifikasi jeroannya pun nggak malu-maluin karena udah pakai chipset Helio G80 dengan RAM yang cukup besar di kelasnya, yakni 6 GB. Oke, mungkin review lengkapnya akan saya ulas di blog. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.